Malam turun perlahan di desa Warukuning. Angin berhembus tenang, menyisir dedaunan dan menggoyangkan pucuk-pucuk pohon kelapa yang menjulang di kejauhan. Suasana desa mulai lengang. Hanya suara jangkrik yang bersahutan dari semak-semak. Di ujung desa, tepat di samping jalan tanah berbatu yang jarang dilalui orang, berdiri sebuah makam tua yang hampir dilupakan. Makam itu bukan pemakaman umum. Luasnya tak seberapa. Hanya dikelilingi pagar bambu rapuh dan ditumbuhi rumput liar yang menjulang setinggi lutut. Beberapa nisan tampak telah dimakan usia. Huruf-hurufnya pudar. Bahkan beberapa miring dan nyaris tumbang. Di tengah area makam, berdiri tegak sebuah pohon Kamboja besar. Batangnya hitam legam dan cabangnya berbelok-belok seperti tangan tua yang hendak meraih. Konon, pohon Kamboja itu tumbuh tepat di atas salah satu kuburan tanpa nama. Tak seorang pun tahu siapa yang dikuburkan di bawahnya. Bahkan para tetua desa pun hanya menggeleng jika ditanya. Mereka hanya berpesan pada anak cucu, jangan berani-berani mendekat saat malam tiba. Suatu malam, seorang pemuda bernama Doni, pendatang baru dari kota, melewati area itu. Ia tinggal sementara di rumah pamannya yang tak jauh dari makam. Doni tak mempercayai tahayul. Baginya, cerita hantu dan penunggu makam hanyalah dongeng untuk menakut-nakuti anak kecil. Saat pamannya melarangnya pulang malam-malam lewat jalur makam, Doni justru tersenyum remeh. Malam itu, sekitar pukul 11. Doni baru pulang dari warung kopi di desa sebelah. Ia menyusuri jalan sempit dengan langkah santai. Lampu senter dari ponselnya menyorot ke depan, membelah kegelapan. Saat tiba di depan makam, langkahnya sedikit melambat. Sekadar karena suasananya memang berbeda. Udara tiba-tiba menjadi lebih dingin. Daun-daun kering berjatuhan dari pohon Kamboja yang menggigil tanpa angin. Doni berhenti sejenak. Ia menatap pohon tua itu. Kelopaknya berguguran, jatuh perlahan seperti embun beku. Ada semacam keheningan yang tak wajar. Bukan sekadar sunyi, tapi seperti seluruh alam seolah menahan napas. Tiba-tiba, sorotan lampu ponselnya meredup. Layarnya berkedip aneh sebelum mati total. Doni mengumpat pelan dan mencoba menghidupkannya kembali. Namun ponsel itu tetap mati. Padahal sebelum berangkat, baterainya penuh. Dalam gelap, Doni mendongak. Entah mengapa, meskipun malam tak berawan, cahaya bulan terasa tak mampu menembus ke dasar makam. Semuanya tampak lebih gelap, lebih kelam, seolah bayangan kematian menggulung dari balik akar pohon Kamboja. Lalu, ia mencium sesuatu. Aroma bunga Kamboja yang menyengat. Bukan wangi biasa, melainkan bau busuk yang menyamar di balik harum. Seperti bunga yang tumbuh dari tanah kuburan yang belum kering. Doni memalingkan muka. Namun baunya seperti mengejarnya. Perlahan,
Ia merasa dadanya sesak. Nafasnya berat. Seperti ada beban yang menggelayut di punggungnya. Dari sudut matanya, ia melihat sesuatu di bawah pohon Kamboja. Bayangan gelap berdiri diam. Sosok itu samar, tapi kehadirannya nyata. Tak bergerak, tapi terasa seperti mengawasi. Doni menutup mata sejenak, menggelengkan kepala. Ketika membuka mata kembali, sosok itu tak lagi ada. Tapi dedaunan di sekitar pohon Kamboja kini bergerak liar. Seolah ada yang sedang merambat turun dari cabangnya. Dengan langkah tergesa, Doni meninggalkan makam itu. Tapi langkahnya terasa berat. Kakinya seakan tertahan. Seperti berjalan di lumpur. Ia menoleh sekali lagi. Dan di belakangnya, dari sela-sela kabut yang entah datang dari mana, tampak bayangan putih menggantung di antara cabang pohon Kamboja. Terombang-ambing pelan, seperti menggantungkan dirinya sendiri. Sejak malam itu, Doni jatuh sakit. Tubuhnya kurus, matanya cekung, dan ia terus mengigau dalam tidurnya. Setiap malam, ia berteriak, menyebut-nyebut pohon itu. Wanita putih, dan mata hitam kosong. Pamannya memanggil dukun kampung, tapi tak satu pun bisa menyembuhkan. Masyarakat desa mulai berbisik. Mereka bilang Doni telah melihat sang penunggu, roh tua yang terikat pada pohon Kamboja itu. Seorang perempuan yang konon dikubur secara tidak wajar di masa penjajahan. Jasadnya tak dikenal. Hanya ditanam terburu-buru oleh penduduk desa yang takut pada kutukan. Sejak itulah, pohon itu tumbuh. Dan roh perempuan itu tak pernah pergi. Dan ketika seseorang yang tak percaya berani mengusik ketenangannya, ia akan dibawa kembali. Pelan-pelan. Lewat mimpi, lewat demam, lewat bisikan samar yang hanya bisa didengar menjelang dini hari. Seminggu setelah Doni jatuh sakit, kabar tentang kondisinya menyebar ke seluruh penjuru desa Warukuning. Tak hanya keluarganya yang resah, namun juga para tetua desa. Mereka tahu benar, jika pohon Kamboja itu sudah kembali memilih, maka akan ada harga yang harus dibayar. Di antara warga desa, hanya satu orang yang masih berani mendekati makam itu. Namanya Pak Rasto, penjaga makam tua yang tinggal seorang diri di gubuk kecil tak jauh dari lokasi. Usianya sudah lewat 60, wajahnya keras, matanya dalam, dan kulitnya menggelap oleh waktu dan matahari. Ia sudah menjaga makam itu sejak muda, bahkan jauh sebelum Doni lahir. Pak Rasto punya keyakinan yang tak dimiliki banyak orang. Ia percaya bahwa penunggu pohon Kamboja itu bukan hanya roh penasaran, tapi semacam penjaga batas antara dunia manusia dan dunia arwah. Ia tak jahat, namun bisa menjadi murka jika diganggu. Malam itu, Pak Rasto membawa dupa, air kembang, dan sesajen ke makam. Ia berjalan perlahan,
menyusuri jalan tanah yang kini nyaris tertutup kabut. Suasana malam jauh lebih tebal dari biasanya. Angin tak bergerak, dan suara malam seperti ditelan bayangan. Sesampainya di bawah pohon Kamboja, Pak Rasto duduk bersila. Ia menyalakan dupa dan mulai berdoa dalam hati. Menundukkan kepala seolah meminta izin untuk berbicara pada sesuatu yang tak kasat mata. Namun, belum sempat selesai, daun-daun Kamboja berguguran deras seperti hujan. Udara berubah membeku, membuat tubuh renta Pak Rasto menggigil. Dari balik kabut, samar-samar muncul sosok perempuan berjubah putih. Rambutnya panjang terurai menutup wajah. Ia tidak melangkah, tapi seolah melayang rendah di antara nisan-nisan tua yang diam membatu. Pak Rasto menunduk, tak berani menatap. Sosok itu diam di hadapannya. Begitu dekat hingga aroma bunga busuk itu menusuk ke rongga dada. Dan ketika ia perlahan mendongak, terlihat wajah yang rusak, bolong, seperti kulit terbakar, dan mata hitam yang tak memiliki cahaya. Pagi harinya, tubuh Pak Rasto ditemukan tergeletak di bawah pohon Kamboja. Ia masih hidup, namun tak sadarkan diri. Mulutnya bergerak-gerak pelan, menggumamkan sesuatu. Orang-orang tak bisa mengerti apa yang dikatakannya. Hanya satu kalimat yang sempat didengar jelas oleh cucunya yang datang menjenguk. Dia tidak sendiri. Hari-hari berikutnya, kejadian aneh mulai bermunculan di desa. Anak-anak kecil mengigau sambil menangis tengah malam, mengatakan melihat ibu berbaju putih berdiri di depan pintu. Hewan peliharaan mendadak mati dengan mata membelalak. Dan pohon Kamboja di makam itu mulai mengeluarkan getah hitam dari batangnya. Beberapa warga mulai merasa resah. Ada yang mendesak untuk menebang pohon itu, ada pula yang ingin meninggalkan desa. Namun setiap kali seseorang mencoba mendekat dengan niat buruk, akan terjadi kecelakaan kecil. Terpeleset, tertusuk duri, atau tersandung batu hingga luka. Puncaknya terjadi saat seorang pemuda bernama Yusuf, yang dikenal berani dan suka menantang hal mistis, mencoba membakar pohon Kamboja itu tengah malam. Ia datang membawa bensin, ditemani dua rekannya. Tapi begitu api mulai menyambar ranting pohon, angin besar tiba-tiba datang tanpa arah. Api tak menyebar ke batang, justru malah berbalik membakar pakaian Yusuf sendiri. Teman-temannya lari ketakutan. Yusuf berguling-guling menyelamatkan diri. Tapi setelah api padam, kulit punggungnya melepuh hebat. Sejak itu, ia tak pernah bisa bicara normal lagi. Suaranya berubah serak dan gagap, seperti ada sesuatu yang mencengkeram lehernya. Malam-malam berikutnya, banyak yang mengaku melihat sosok putih duduk di cabang pohon Kamboja, menggantung kaki di atas nisan. Kadang, ia berdiri di pinggir jalan, menatap siapapun yang melintas dengan mata kosong. Pohon itu seolah hidup,
dan makhluk yang menunggunya kini tak lagi ingin diam. Desa Warukuning perlahan berubah menjadi sunyi. Beberapa rumah mulai kosong. Mereka yang bertahan hanya bisa pasrah dan menutup pintu rapat-rapat saat malam tiba. Hingga kini, pohon Kamboja itu masih berdiri kokoh, hitam, dan basah oleh embun yang entah berasal dari mana. Bunganya tetap berguguran, putih dan harum, menutupi tanah kuburan yang tak pernah kering. Dan jika malam-malam kamu melintasi jalan desa Warukuning, lalu tiba-tiba mencium wangi bunga Kamboja padahal tak ada pohon di sekitarmu, jangan menoleh ke belakang. Sebab bisa jadi, dia sedang berdiri tepat di belakangmu, menatapmu, mengamatimu, dan mungkin memilihmu sebagai yang berikutnya.